Halo semuanya, kembali lagi di channel Ayo Kita Belajar. Sekarang kita bahas soal nomor 15 tentang OSP MTK SMP 2024. Oke, di soal nomor ini kita baca pelan-pelan ya. Ini kenapa sengaja saya berikan gambarnya nanti agar memudahkan untuk ilustrasinya. Walaupun memang gambarnya ini sudah ditakar ya. Jadi segi nama BCDF ini memiliki sisi yang sama panjang. Jadi pertama yang kita pahami semuanya panjangnya sama. Oke. Kemudian semua sudutnya kurang dari 180. Oke, serta AB sejajar DE. Jika misalkan A-nya itu 0,0 kan di sini A ya. Maka akan berurutan kan? Soalnya di sini XB, 2, ini B, C, D, E, F. Cocok ya kalau kita lihat bahwa XD-nya XD, 10 dan ini benar di 10 ya. Nah, yang lainnya belum tahu kita berapa. Oke. Walaupun ini sudah bisa terlihat ya. Sudut FAB itu 120 derajat. Ini 120 derajat ya. Nah, tapi di sini sebelumnya kita nyatakan yang sejajar dulu. AB, ini AB ya, sejajar dengan DE. Oke. Terus BC sejajar dengan EF. BC sejajar dengan EF. Ya. Terakhir AF atau C dengan CD ya. Jadi ini sejajar juga. Nah, gitu ya. Nah, terus tahu dari mana? Kalau misalkan ini udah tahu 8, 4, dan lain dari sini nih. Koordinat dari semua titik sudut segi 6 merupakan elemen dari ini dan tidak ada yang bernilai sama. Berarti kalau di sini udah kepake 0, 2, 10, berarti yang belum kepake kan berarti berapa? 4, 6, 8 ya kan ya. Karena berurutan dari 0 ke sini ini sejajar, berarti ini sejajar dengan ini dari 10 berarti 10 ke 8 kan. Karena ini bedanya 2 nih tingginya, benar nggak? Berarti ini tingginya beda 2 juga gitu kan. Oh, berarti ini 8. Oke, 8 udah kepake gitu kan. 8 udah kepake, 0 udah kepake, 2 udah kepake, 10 udah kepake. Berarti yang belum kan 4 sama 6 ya. Agar terlihat karena sejajar, kemudian karena ini sejajar, ya kan, maka bedanya harus 4 gitu kan. 1, 2, 3, 4 gitu. Makanya C ada di 6, F ada di 4. Ya. Nah, dengan bekal seperti itu, maka kita mencari X-nya ya, masing-masing dari titik yang ada di situ dengan pelan-pelan. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya, setelah kita tahu posisi-posisi koordinatnya, baru kita tentukan ininya ya, absisnya ya, X-nya. Nah, dari mana? Kita bisa nentuinnya pertama dari panjang AB dulu ya. Kita misalnya ini S ya. Berarti ini S juga dan semua S. Panjang AB dengan menggunakan jarak antara dua titik. Jadi rumus jarak antara dua titik itu ini nih, X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Ya. Maka panjang AB itu atau sama dengan S ya. Itu adalah akar dari A-nya berapa? A-nya itu kan 0,0. Kalau B-nya XB, 2. Berarti XB kurang 0, berarti XB kuadrat. 2 kurang 0, 2 kuadrat 4, tambah 4. Itu panjang AB. Sekarang panjang AF. F-nya berapa? Kan udah tahu F-nya di sini tingginya 4 ya. Berarti ini XF, 4. Oke. Maka diperoleh dari A ke F berarti akar dari XF kurang 0 berarti XF kuadrat. 4 kurang 0, 4 kuadrat berarti 16. Ya. Nah, setelah itu, karena kita tahu bahwa ini adalah S, ini adalah S, dan ini kita tahu sudutnya, maka bisa dong kita tentuin jarak ini, BF. Dengan menggunakan apa? Karena ini ada sudutnya 120, ketika saya tarik garis dari sini, siku-siku, ini keduanya sama kaki, maka ini kebagi 2 kan sudutnya, jadi 60. Kalau ini 60 berarti di sini berapa? 30 derajat. Kalau ini S berarti satu sisi dari sini ke sini adalah S per 2 akar 3. Jadi kan dia sudut istimewa ya, di hadapan sudut 60 dia perbandingannya akar 3. Oke. Berarti panjang BF
panjang BF ini setara dengan 2 kali S per 2 akar 3. Atau bisa kita tuliskan juga sebagai S akar 3. Ya. Nah, kita udah tahu BF S akar 3. Kita bisa juga kan nentuin BF itu menggunakan jarak antara dua titik. Ya kan, tinggal dikurang. Berarti sama dengan akar dari ini berarti bisa XB kurang XF atau sama ya. Sebaliknya juga apa-apa. Kita pakai ini aja, XB kurang XF ya. Berarti XB dikurang XF kuadrat. 4 kurang 2, 2 ya, 2 kuadrat kan 4. Dan ini nilai BF-nya kan sama kan? Berarti ini sama aja dengan S akar 3. Sama dengan S akar 3. Yang S-nya di mana bisa pilih salah satu, tergantung nanti kita mau menggunakan yang mana. Nah, tapi di sini saya memilih yang ini ya, pakai XF. Jadi nanti semuanya akan dirubah dalam XF. Oke, karena ini ada akar 3, ini ada akar, berarti 3-nya nanti masuk kan. Di akar 3 XF kuadrat ya, tambah 48. Ini juga sama. Nah, ini diurai. Jadi akar dari ini ada XB kuadrat, min 2 XB XF, terus plus XF kuadrat, ditambah 4. Ya, akarnya bisa kita hilangkan. Nah, juga nanti kita bisa sederhanakan, jadinya apa? Jadinya XB kuadrat ini kan sama aja kayak apa? Nah, di sini bisa kita buat sebuah hubungannya. Kita tahu bahwa nilai ini kan sama ya, benar nggak? Berarti kan ini sama aja kayak XB kuadrat tambah 4 sama dengan XF kuadrat tambah 16. Yang dimana berarti XB kuadrat itu sama dengan XF kuadrat ditambah 12. Nah, berarti bisa kita ubah nih XB kuadratnya jadi XF kuadrat tambah 12. Ini XF kuadrat tambah 12. Ya kan? Min 12 XB XF tambah XF kuadrat tambah 4 sama dengan 3XF kuadrat tambah 48. Nah, ini XF kuadratnya bisa pindah ruas kok. Jadi 3XF kuadrat dikurang 2XF kuadrat kan? Kurangi 2 di sini ya. Jadi sisanya apa? 2, Jadi sisanya XF kuadrat saja. Min 12 tambah 4 berarti berapa? Min 12 tambah 4 itu di min 8 ya. Min 8 min 12 jadi 10 ya kan? Oh ini, bukan min 12 ya, plus 12 tambah 4 kan 16. Pindah ruas berarti minus kan, jadinya plus 32. Oke, lanjut ya. Nah, ini sisanya apa? Tinggal ini kan. Min 2XB XF. Oh, ini min ya. Ini bukan 12, sorry. Oke, lanjut ya. Nah, ini kalau udah gini, kita sederhanakan ya. Kita tahu bahwa XB itu sama dengan akar dari XF kuadrat tambah 12. Jadi ini aljabar banget sih di sini. Berarti di sini kita rubah jadi min 2XF akar dari XF kuadrat tambah 12. Sama dengan XF kuadrat tambah 32. Oke, nah selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 2XF. Min akar XF kuadrat tambah 12 sama dengan ini jadinya XF per 2 ya kan? Ini jadinya 16 per XF. Nah, habis itu kita kuadratkan kedua ruas. Jadi kita kuadratkan, maka kita peroleh ini jadinya tetap ya XF kuadrat tambah 12 sama dengan ini jadinya XF kuadrat per 4 ditambah berarti ini kalau dikaliin jadinya 8 ya. Berarti 8, 16 kali 2 kan. Tambah ini dikuadratin jadinya 256
256 per XF kuadrat. Oke. Ini disatu ruaskan, jadinya ini 3/4. Pindah ruas ke sini ya. 3/4 XF kuadrat. Terus ini jadinya minus 4. Ya kan? Ini jadinya min 256 per XF kuadrat. Sama dengan 0. Kalau kita kalikan 4, jadinya 3 kalikan 4 XF kuadrat ya. Jadinya 3 XF pangkat 4. Oke, terus min 16 XF kuadrat min 1024 sama dengan 0. Nah, kita lanjut di halaman selanjutnya ya. Untuk mencari berapa XF-nya dengan menggunakan faktorisasi. Bisa. Di sini kita tadi udah dapat bahwa 3 XF pangkat 4 min 16 XF kuadrat min 1024 sama dengan 0. Ternyata ini nggak susah. Kenapa nggak susah? Karena coba lihat. Kita bagi. 1024 ini kan sebenarnya 64 kali 16 ya. Yang pasti ini udah ada 3 XF di sini. Ini pasti ada XF. XF kuadrat ya. Nah, terus kemudian di sini pasti karena minus ya. Pastinya salah satunya plus gitu kan. Nah, di sini pasti di sini salah satunya ada 64, ada 16. Biar hasilnya min 16 karena ini kali 3 ya. Nah, di sini 16. Jadinya 3 kali 16. Ini jadi 64. Nah, kan jadi minus. 64 kali 16 kan 1024. Ini kali 48. Ujung kali ujung ini 48, ujung ini 64 kan jadi minus. Nah, biar minus gimana? Berarti minusnya di sininya plus. Gitu. Sama dengan 0. Nah, yang dipilih yang mana? Karena nggak mungkin ini kuadrat, kan ini XF kuadrat sama dengan minus 16. Nggak mungkin kan? Ya, berarti yang kita pilih yang ini. 3XF kuadrat sama dengan 64. Berarti XF kuadrat itu sama dengan 64/3. Maka XF-nya itu sama dengan plus minus akar 64/3. Atau sama dengan, yang dipilih yang mana? Karena ini ada di kuadran 2, maka yang kita pilih adalah minus 8 per akar 3. Nah, kita udah dapat nih XF-nya. Karena XF-nya ini minus 8 per akar 3, maka kita bisa tentuin S-nya. S yang tadi itu kan sama dengan akar dari XF kuadrat ditambah 16, benar nggak? Jadi XF-nya ini kalau dikuadratkan kan jadinya 64/3 ya. Ditambah 16 berarti 48/3. Jadi sama dengan akar dari 112/3. Begitupun dengan di B. Kan kalau di B itu berarti XB kuadrat, ya kan? Ditambah 4 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan akar 112/3. Nah, akarnya lepas. Berarti XB kuadrat sama dengan 112/3 dikurang 4. 4 itu kan 12/3. Berarti 100/3 ya. Maka XB-nya itu sama dengan 10 per akar 3. Kita ambil yang positif. Kenapa yang positif? Karena dia ada di kuadran 1. Oke, XB udah dapat. XF udah dapat. Tinggal cari, ini juga udah dapat nih, XE ya. Jadi yang udah kita dapat tuh, jadi kalau diurutin ya. Kalau diurutin, ini X, ini Y gitu kan. Kemudian ini ada A, B, C, D, E, F gitu kan. Yang udah dapat apa aja tadi? Oke, jadi A udah dapat. B udah ya, 10 per akar 3. Y-nya berapa? 2 ya kan? Kalau di F udah dapat kan? Tadi minus ya. Minus 8 per akar 3. Ininya berapa? 4. Oke. Terus mana lagi? Kalau misalkan ini A, B, C, D, E. Oke, E udah dapat ya? E itu berarti 0,8. Ini 0, ya kan?
ininya 8. Nah, tinggal C sama D. C-nya ini kalau kita lihat ukurannya 10 ya di Y-nya. D itu di 6. Nah, tinggal cari XC sama XD. Dengan cara yang sama nanti kamu bisa dapat. Itu dengan cara S yang tadi ya. Jadi kalau kita lihat hubungannya kan berarti ada BC. Kalau kita mau cari D ya. Bisa pakai BC sama bisa pakai DE. Ya kan? Ini sama dengan S juga. Nah, ini kamu cobain sendiri aja ya. Nanti kamu cobain sendiri. Nah, dari situ nanti kamu bisa dapat bahwa XC-nya itu adalah 6 akar 3. Sedangkan XD-nya ini nanti kamu dapat adalah 10 per akar 3. Ya, karena sejajar di sini. Jadi, di sini nih. Nah, ini XC-XCD-nya nanti kamu dapat sesuai tadi. Nanti kamu coba sendiri aja ya, karena terlalu panjang kalau dibahas semuanya. 6 akar 3, ininya 10 per akar 3. Nah, kalau udah gini, nanti kita cari luas ABCDF-nya atau luas segi 6-nya dengan menggunakan rumus Scholes ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita akan menggunakan rumus Scholes ya. Rumus Scholes ini kayak gini bunyinya. Jadi luas dari sebuah polinomial mau bentuknya seperti apapun itu. Kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung luasnya dari koordinat titik gitu. Rumusnya adalah sigma nanti dari XI ya dikali YI tambah 1 dikurang dari sigma dari YI dikali XI tambah 1. Jadi maksudnya kalau diperhatikan XI ini kan awalnya ini. YI tambah 1 ini kan. Berarti ini kalinya ke sini kan. Nih saya ganti warna ya biar ngerti. Nah ini kan kali silang gini. Ini kali ya kan. Terus dikurang sama ini. Benar nggak? Jadi secara nggak langsung yang kita cari itu adalah kayak gini. XA dikali YB ya kan. XA kali YB dikurang YA kali XB dan terus berurutan sampai nanti ketemu A lagi. Dari F sampai A. Nah, ini kalau dihitung berapa? Kan ini 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nanti hasilnya dijumlah terus dimasukin ke sini. Ya. Begitupun dengan yang selanjutnya nih, dari sini. 2 kali 6 per 3 ya kan? Saya sebut saja ini apa? Kita mulai dari sini. XB berarti dikali apa? YC ya kan? Kan berurutan, jadi harus berurutan. Dikurang berarti apa? Di sini YB ya kan? Dikali XC. Nah, kali 10 akar 3, 10 per akar 3 kali 6 dikurang 2 per akar 3. Nanti dapat 8 akar 3 ya. Oke, nanti boleh hitung sendiri lah ya. Tapi nanti saya langsung hasilnya saja. Kemudian di sini juga sama. Berarti XC kali YD dikurang YC kali XD. Kaliin ini. 6 akar 3 kali 10. Yang 60 ya. 60 akar 3 dikurang berapa? 20 akar 3. Jadinya berapa? 40 akar 3. Ini kan 60 per akar 3 itu sama aja kayak 20 akar 3 kan. Ya. Lanjut. Berarti XD kali YE ya kan. Dikurang YD kali apa? YD kali XE. Jadi nyilang gitu ya. D ke E gitu. Dikurang ini ke sini. Nah, ini 0 kan? 10 kali 0, 0. Berarti ini 80 per akar 3. Berarti 80 per akar 3. Oke. Selanjutnya ini EF XE ke YF ya. Dikurang berarti YE XF ya. Sama dengan ini 0 ya kan. Ini min ketemu min jadi plus. Di 64 per akar 3. Oke. Terakhir atas 0 ya. Kali 0. Jadi nggak usah lah.
Tinggal apa kita tulis? XF YA ya kan? Dikurang YA XF. Sama dengan 0. Sorry. YF XA. Jadi 0. Karena kan ini silangnya ke atas ya. Ini kan 0, 0. Ini 0, ini 0 gitu. Jadi 0. Nah, tinggal dijumlahin semuanya. Terus nanti tinggal dibagi 2. Berarti luasnya sama dengan setengah. Hasil penjumlahan semuanya coba kita hitung ya. Di setengah, jumlahin semuanya, ini jadi berapa ini? 48 akar 3 ya kan? Yang ini jadi 124 ya kan? 144 sorry. 144 per 3 akar 3. Setengah dari 144 bagi 3. Berarti kan ini 48 akar 3 ditambah ini 144 bagi 3 berarti kan 4 kali 3 12 12 24 8 48 akar 3 juga ya kan? Tambahin berarti tinggal 48 akar 3. Nah, berarti luasnya adalah 48 akar 3. Yang dimana 3-nya ini adalah P-nya, 48 adalah Q-nya. Pertanyaannya adalah P plus Q. Berarti 48 tambah 3. Sama dengan 51. Jadi jawaban untuk soal nomor 15 ini adalah 51.